Thank you. Oke, kita break, masuk lagi. Emang lo nanya? Hah? Oh, Doni sekarang urusannya. Teman-teman, kita ada break sekitar 15 menit. Dan karena sehabis break kita akan ada acara yang cukup mengolah pikiran sampai jam 9. Ada titipan dari fasilitator adalah silakan kita break. Nanti yang balik lagi ke sini maksudnya 15 menit break, yang balik lagi ke sini itu berarti adalah memang yang tertarik untuk melakukan diskusi, melakukan dialog, melakukan sama-sama mencari hal-hal yang bisa kita gali terkait dengan etika dan kebebasan berekspresi. Jadi sekali lagi kita ada break 15 menit. Dan nanti yang balik lagi kemari itu adalah memang yang kita anggap adalah benar-benar bisa serius, mau dan mampu untuk berdiskusi sampai jam 9 ada potong makan malam tentang etika dan kebebasan berekspresi. Kira-kira begitu. Jadi kita break 15 menit sampai pukul jam 4:10. Jadi sampai jam 4:10 ada break, yang kembali lagi berarti siap untuk berdiskusi sampai pukul 9 malam, dipotong jam makan malam. Ya, sampai jam 9 malam. Jadi yang udah terlanjur pingsan di kamar ya berarti apa boleh buat. Jadi break sampai jam 4:10. Yang mau istirahat boleh, yang ketiduran ya tidak akan.
Rekan-rekan sekalian, kita akan segera mulai pada menu utama untuk mencoba merumuskan kode etik untuk onliner yang akan segera dipandu oleh Mas Idaman. Silakan teman-teman mengambil posisi. Kemudian sebelumnya saya kasih pengumuman sedikit untuk teman-teman yang menggunakan pesawat dan belum menyerahkan tiket, mungkin bisa segera agar bisa dihitung biaya reimburse-nya ke bagian laptopnya ditinggal untuk bukti. Digital forensik itu Mas nanti. Terus sebelum break makan malam ada survei yang harus diisi, cuma sedikit kok. Nanti sebelum break makan malam surveinya akan diserahkan pada saat habis makan malam, tolong dikumpulkan lagi. Nanti akan membagikan Pak Acep Sarifudin. Jadi sebelum break makan malam akan dibagikan survei, tolong diisi. Pas kumpul lagi habis makan malam bisa dikembalikan. Lalu saya mohon izin karena di sini ada beberapa yang statusnya observer. Untuk yang observer barangkali by default tidak diikutkan dalam ini. Jadi ada beberapa statusnya observer. Observer artinya memang bukan tidak diundang, nanti kesannya tamu tak diundang, pulang tak diantar, tapi maksudnya memang ada yang statusnya observer. Kemudian terakhir, nanti sore, barangkali pas pada saat kita masuk sesi ke habis makan malam, kita akan undi, ada satu buah tablet Acer Iconia Tab 3G, akan kita undi setelah makan malam, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hanya satu ini. Terima kasih. Ya, Mas. Yang ada daftar hadir. Tes 1, 2, 3. Ada Asrot nggak? Selamat siang. Selamat sore. Aku nggak tahu nyalain. Tolong sorotin ini. Sementara tunggu Pak Acep atau slide pertama sorotin. Bisa nyala. Dari slide pertama. Itu biarin dulu nanti sebentar aja Pak. Satu aja nggak apa-apa, nggak usah dua-duanya. Satu aja ini nggak apa-apa. Nah, di slideshow dari pertama. Oke, di slideshow dari pertama. Selamat sore semuanya. Kita mulai lagi. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, selamat sore. Nama saya Idaman Andarmosoko. Saya adalah pemandu pada sesi ini. Atas nama ICT Watch dan sebagainya, saya mengucapkan selamat datang pada penerbangan ini. Oke, seharusnya kita mulai jam 3 tadi, tapi kita mundur 1 jam gitu kan. Nah, jadi ini tidak sulit, tidak mudah jadi ya. Oke, nama saya Idaman. Kemudian lanjut slide berikutnya. Oke, kita akan berdiskusi tentang etika di komunitas internet ya. Lanjut. Oke, diskusi ini akan membalik situasi hari ini ya. Tadi dari pagi kita berpusat pada narasumber, ya. Jadi kejadian utama ada di narasumber di depan sini, ya. Terus orang-orang di belakang nonton, ngeliatin, sambil Facebookan, sambil tidur, sambil SMS-an, gitu kan. Jadi di sini konsumer, di sini produser, gitu kan. Semua hal ditentukan di sini, kebenaran ditentukan di sini. Terus kalau Anda punya persoalan, Anda tanya sama narasumber, kalau persoalan gini gimana? Saya punya persoalan demikian gimana? Gitu. Jadi pusatnya di situ. Sekarang pusatnya dipindah ke kalian semua. Yang nentuin sekarang you decide. Anda yang menentukan. Jadi berpusat pada peserta. Kita akan membalik ini. Oke, maju. Oke. Ada 2 bagian yang mau kita bicarakan. Bagian pertama kita akan mendiskusikan, kalian semua akan mendiskusikan tentang etik itu sendiri. Jadi, apakah kita perlu etika di komunitas internet? Etika itu berlaku seperti apa dan sebagainya. Habis itu ditentukan, baru kita bilang isinya apa. Poin-poinnya. Oke, lanjut. Oke, kita punya persoalan selain persoalan waktu.
ya. Persoalannya adalah kalian sudah nyaman duduk di tempatnya masing-masing, gitu kan, dengan laptopnya masing-masing, dengan tasnya, dengan minumannya, gitu, udah duduk nyaman. Kalau diganggu sedikit gitu nggak nyaman, kalian. Paling enak saya duduk sini udah silakan deh, gitu. Nah, itu persoalan pertama. Terus persoalan kedua, kalian cenderung akan multitasking. Saya di sini aja duduk, saya dengerin kok, gitu. Sambil motret, sambil apa. Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga, waktu terbatas. Nah, karena 3 persoalan itu, gitu kan, maka mengatasi persoalan semacam itu adalah dengan tangan besi, gitu kan, dengan kekuasaan preman. Tidak ada tempat untuk demokrasi. Ketika Anda sudah masuk di sini ruangan ini pada sesi saya jadi penguasa tunggal, gitu. Maaf, gitu kan. Kekuasaan saya preman. Apa gue tampaknya nggak kayak preman? Nggak yakin lu gue preman. Oke, lanjut. Oke, bagian 1 kita akan mendiskusikan hal-hal yang mendasar. Oke, mundur dulu dikit. Ya betul. Metode mundur. Ini kayak terbalik. Maju lagi. Ada skenario nggak? Oh enggak, mundur. Oke. Jadi gini. Ada yang hilang. Gitu. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, ini ada balik dari sini aja deh. Ada bagian slide yang hilang tadi. Jadi ada 2 grup sekarang, ya. Ada sebelum slide ini ada 1 slide sebelumnya. Jadi ada skenario. Skenario begini. Anda sekalian itu adalah semua anggota dari Dewan Penasehat, ya. Dewan Penasehat Forum Komunikasi Antar Komunitas Internet Se-Alam Semesta. Jadi anggotanya termasuk Jidai, Wordstar, Jidai, kemudian Star Wars dan sebagainya, itu anggotanya. Klingon, segala anggotanya. Adalah anggota dari Forum Komunikasi Antar Komunitas Internet Sejagat, gitu. Itu jabatan yang sangat tinggi, gitu, lebih tinggi dari ICT Watch, gitu. Oke. Terus ketika Anda jadi forum itu, jadi anggota forum itu, tiba-tiba suatu hari ada usulan, mengusulkan untuk dibangun sebuah etika internet sejagat. Ketika ada usulan seperti itu, maka ada yang memandang itu perlu, ya. Ada yang memandang tidak perlu. Biarkan itu hukum saja yang mengurusi, biarkan dewan etik dan sebagainya. Ada 2 pendapat, pro dan kontra, gitu kan. Nah, lalu di ruangan ini terjadilah 2 grup. Ada grup pro, ada grup kontra. Itu skenarionya. Masing-masing punya argumen, oke? Nah, metodologinya. Grup pro dan grup kontra akan berdebat, ya. Ada grup pro, ini perlu begini. Dan grup kontra bilang tidak perlu karena demikian. Kita akan melakukan perdebatan. Caranya, metodologinya ada 2 grup, ya. Tiap grup punya ketua, gitu kan? Ya. Dan karena saya adalah orang yang sangat represif, otoriter, tidak demokratis, maka kebenaran ada di ujung telunjuk saya, gitu kan? Ketua grup pro adalah kamu. Ya, namamu siapa? Rara. Iya kan? Rara ini adalah ketua grup yang pro, ya. Kemudian sedengmu siapa, Nduk? Mas? Jadi sinten asmanipun? Odong adalah ketua grup kontra. Ada 2 ketua itu. Udah, ini telunjuk saya adalah kebenaran, gitu kan. Untung bukan kelingking. Top. Ya, udah ada ketua grup kan? Terus ada timer yang menentukan bahwa waktunya udah hampir habis, kalau nggak diingetin gitu. Grupnya Pak gitu, nanti sampai berjam-jam masih diskusi aja gitu kan. Timernya dipilih oleh ketua grup, atau ketua grup bisa merangkap timer, terserah, urusan kedaulatan negara Anda menentukan timernya. Yang penting waktu yang dialokasikan termanfaatkan dengan baik gitu. Jangan sampai ya kita belum selesai udah habis, ada timernya yang ngukur gitu kan. Salah sendiri gitu kan. Oke, aman? Ya. Terus gini, nggak langsung berdebat. Mikir dulu. Jadi grupnya rapat dulu, menentukan argumen-argumennya. Grup yang kontra juga menentukan argumen-argumennya. Argumennya itu kita bukan zaman tradisi lisan, oral tradition, kita zaman tertulis gitu kan. Kalian tuliskan argumen-argumennya di dalam satu argumen, dituliskan di satu kartu, nanti kartunya saya sediakan dan spidolnya saya sediakan. Sehingga grup Anda akan mempunyai, grup pro akan mempunyai sekitar 12
argumen mengapa perlu, ya. Grup kontra juga menyusun 12 argumen, ya. Setelah selesai menyusun argumen dulu, baru diadu. Diadunya gini, misalnya kita ambil undian mulai dari siapa? Grup kontra dulu, ya. Yang bergerak hanyalah ketuanya aja. Ketua misalnya gini, ketika oke, mainkan mulai dari kontra. Grup si Mas Odong, ya, akan bilang, mainkan kartumu, banting di kartu, bla 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 bla. Grup kamu lihat itu, mainkan kartumu, dilawan dengan bla 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 gitu. Semua perlawanan hanya ada main di kartu, gitu kan? Karena waktu sangat airtime-nya kan mahal ini per detik gitu kan. Nanggap, aman. Ada pertanyaan? Oke. Sekarang anggota grupnya mana aja, gitu kan? Ada beberapa orang di sini yang dibilang oleh Doni BU datang di sini sebagai observer, gitu kan? Kartisnya separuh ya. Oke. Itu silahkan kalau tidak mau terlibat, itu tidak perlu terlibat, tidak apa-apa, gitu kan? Terus saya tanya lagi, ada nggak orang yang merasa, saya nggak perlu ikut perdebatan antara pro kontra, saya nggak perlu ngomongin etik, gitu. Saya di sini mau nonton doang kok, gitu kan? Kalau ada yang mau gitu, juga bisa minggir dalam grup berikutnya, gitu kan? Nah, kenapa? Ya, siapa yang observer di sini menurutmu? Oke, ya udah. Bebas saja, oke. Kalau nggak ada yang observer ya sudah. Sekarang gini, saya akan membelah, gitu kan. Jadi gini, tangan ajaib saya akan membelah gini, gitu kan. Jadi dari kamu ya ke sana yang belakang ke sini, ini adalah grup kontra, ya. Ke kamu, Mbak siapa? Indah. Gina kan kamu duduk di tengah, gitu kan. Kamu cenderung kiri apa kanan sih? Oke, kamu ikut sini aja ya. Oke, Gina ikut sini, gitu kan. Yang lainnya ikut sana, ikut kontra kan? Siapa? Mas Odong. Nah, ikut Mas Odong kamu ya. Sisa aja ini ke sini, ya. Kamu ini. Nah, ini yang tengah ini mau ikut kiri apa kanan? Kiri sana. Oke. Kamu ikut kontra ya? Kamu ikut sini. Udah tahu? Kenapa? Dulu, saya taruh dulu gitu. Saya kuasa dulu, udah gitu, sekarang udah tahu siapa yang ikut pro, kan? Kamu ikut pro toh? Ikut pro, ikut kontra. Siapa yang merasa di dalam grup kontra tapi pengen pindah pro? Siapa yang di dalam grup pro pengen pindah kontra? Siapa yang mau nyebrang? Satu orang dari grup sini ada yang mau nyebrang nggak? Kamu? Kamu mau nyebrang? Oke. Kamu nyebrang ke grup kontra, kamu nyebrang ke grup kontra. Udah, dari grup kontra ada yang mau nyebrang ke grup pro nggak? Enggak boleh usul. Kenapa? Enggak, 3 sama ini. 1, 2, 3. Kamu pindah sini kan? 1, 2, 3 kan? 3 ya? Apa? Kamu mau pindah ke pro? Udah dikasih izin oleh saya belum? Oh, baru keinginan. Tidak dikabulkan. Oke. Oke. Yang tadi ini kamu dikabulkan pindah, gitu kan? Satu aja. Kamu mau pindah juga? Kamu nggak terkabulkan, gitu kan? Dari sini ada yang mau pindah? Nggak ada. Oke. Udah, satu yang pindah kamu aja, gitu. Ini kekuasaan, gitu kan? Hebat, gitu. Kenapa ini relevan? Misalnya kamu berpikir bahwa saya itu kontra, gitu kan? Kenapa saya harus duduk di pro? Seorang yang tahu itu harus tahu argumen musuhnya, kan? Ya enggak? Misalnya. Oke, jelas? Oke. Sekarang kita lihat time-nya, gitu kan. Nah, 16.29 ya. Untuk menyusun argumen itu saya beri waktu 12 menit. Ya. 12 menit dari 16.30 berarti ketua, atau saya tambahin ya, 15 menit aja ya. 15 menit. Oke, Lara dan Odong ya. Kamu punya kekuasaan dan punya waktu 15 menit untuk menghimpun rakyatmu, mau di sini, mau duduk di sini, mau di luar, mau di sini, terserah. Gunakan waktu sebaik mungkin, gitu kan. Pertimbangan yang praktis misalnya, kalau misalnya keluar dulu panjang waktunya dan sebagainya. Itu kekuasaan di tangan kalian 15 menit ini di dalam grup Anda. Silahkan. Oke, aman? Saya bagikan spidol dan kartu. Ya.
Jreng.